Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Isabella, koas periode 8. Di sini saya akan melakukan perawatan restorasi kelas 4 dengan teknik direct menggunakan resin komposit. Saya akan menyebutkan alat dan bahan yang saya gunakan, yaitu berupa diagnostic set seperti kaca mulut, sonde, eskavator, dan plastis instrumen. Lalu ada microbrush, articulating paper, pita celluloid strip, wood wedge, ada handpiece high speed. Lalu burnya ada bur visur ujung bulat, diamond, dan flame bur diamond. Lalu ada bur taper pita kuning dan ada flame bur pita kuning. Lalu untuk polishing dan finishingnya ada bur soflex spiral dan bur soflex mini kits. Lalu ada satu set bur polishing composite. Lalu ada cotton roll, cotton pellet, ada rubber dam set, ada etsa, ada bonding, ada resin komposit, packable, dan ada set guard, lalu leg cure. Pada gigi 11 mengalami fraktur iris kelas 2, maka untuk rencana perawatannya saya akan melakukan restorasi kavitas kelas 4 menggunakan resin komposit. Yang pertama, saya akan menentukan warna resin komposit yang akan saya gunakan menggunakan set guard. Setelah saya menentukan warna menggunakan set guard, lalu selanjutnya akan saya lakukan preparasi kavitas. Sebelumnya saya akan menjelaskan prinsip preparasi kavitas. Yang pertama itu outline form, itu atau bentuk perluasan yang merupakan gambaran bentuk dan batas kavitas pada permukaan gigi. Lalu yang kedua itu resistant form atau bentuk resistensi yang merupakan membentuk kavitas agar restorasi maupun giginya sendiri tidak pecah atau tahan terhadap tekanan pengunyahan. Lalu yang ketiga itu retention form atau bentuk retensi, membentuk kavitas agar restorasi tidak bergerak atau tidak mudah lepas. Lalu convenience form itu membentuk kavitas, memudahkan pemasukan atau insersi aplikasi bahan restorasi. Yang kelima, apabila ada jaringan karies dihilangkan, menghilangkan jaringan karies. Yang keenam itu finishing enamel wall dan margin, yaitu menghaluskan dan membentuk sudut pada email. Lalu yang ketujuh itu toilet of the cavity, yang merupakan memeriksa dan menghaluskan kembali dinding kavitas dengan alas steril. Untuk preparasi yang pertama, saya akan membuat long bevel secara sirkumferensial minimal 1 mm menggunakan round end fissure bur dan handpiece high speed. Secara sirkumferensial pada bagian labial. Lalu selanjutnya untuk pada bagian palatal. Dilakukan preparasi pembuatan bevel, maka selanjutnya pengaplikasian matriks, pita seluloid dan wood switch. Pita seluloidnya diletakkan pada daerah interdental, lalu wood switch, lalu diletakkan wood switchnya. Seperti ini. Setelah diaplikasikan matriks, lalu selanjutnya pengaplikasian etsa di daerah yang dipreparasi dan di daerah bevel. Etsa diaplikasikan di daerah bevel.
Selanjutnya Etsa ditunggu selama 15 detik, lalu dibersihkan dengan air yang mengalir. Setelah itu dikeringkan secara perlahan-lahan, jangan sampai terjadi dehidrasi. Selanjutnya pengaplikasian bahan bonding, yaitu menggunakan microbrush, diaplikasikan lalu didiamkan selama 10 detik, lalu disinari menggunakan lacquer selama 20 detik. Selanjutnya pengaplikasian bahan resin komposit, dimulai dari pada bagian palatal dan interdental, dilakukan dengan teknik layering. Setiap layernya di lacquer selama 20 detik. Setelah pada bagian palatal, lalu dilanjutkan lagi per layering. Layernya kurang lebih 2 mm, lalu di lacquer 20 detik. Dilanjutkan lagi pengaplikasian bahan resin kompositnya per layernya hingga penuh, lalu di lacquer lagi selama 20 detik. Setelah dilakukan pengaplikasian bahan resin komposit dan kavitas sudah menutup sempurna, lalu dilakukan pengecekan menggunakan articulating paper. Pasien diinstruksikan untuk menggigit, lalu dilakukan pengecekan apakah ada restorasi yang mengganjal atau tidak. Jika ada restorasi yang mengganjal, lalu dikurangi dan diratakan. Jika tidak ada, dilanjutkan dengan polishing dan finishing. Selanjutnya dilakukan finishing dan polishing. Yang pertama saya akan melakukan finishing menggunakan bur tapered, bur pita kuning pada bagian labial untuk mengatur kontur pada bagian labial, menghaluskan dan meratakan kontur gigi pada bagian labial. Selanjutnya untuk finishing pada bagian palatal menggunakan flame bur pita kuning untuk menghaluskan kontur pada bagian palatal, lalu pada bagian interdental saya menggunakan bur Softflex mini dengan handpiece low speed untuk membentuk kontur pada bagian interdental agar tidak menyatu pada gigi sebelahnya. Setelah itu dilakukan polishing pada bagian interdental menggunakan brush Softflex mini lagi yang warna kuning yang bertekstur lebih halus. Lalu untuk polishing pada bagian labial dan palatal saya menggunakan brush Softflex spiral yang pertama saya menggunakan warna pink. Setelah brush Softflex warna pink, saya lakukan polishing menggunakan brush Softflex spiral warna krem untuk mempolishing pada bagian labial dan palatal.
Sekian perawatan restorasi kelas 4 dengan resin komposit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.